Dua hari jelang perayaan hari ulang tahun TNI ke-72, Panglima TNI Gatot Nurmantio memantau langsung gladi bersih di dermaga Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten, Selasa pagi. Tema yang diangkat HUT TNI kali ini adalah Bersama Rakyat TNI Kuat. Upacara HUT TNI akan bertindak selaku Komandan Upacara Pangkostrat Legend TNI Edi Rahmayadi dan diikuti sebanyak 18.000 prajurit TNI. Ketiga matra Angkatan Laut, Darat, dan Udara akan melakukan defile dan demonstrasi alutsista. Kolibri Fly dan hasil yang maksimal dan tidak semua orang mampu dan kuat. Selain itu akan digelar pertunjukan kolosal perjuangan Jenderal Sudirman melawan penjajahan Belanda di Yogyakarta. Juga akan ada atraksi pertunjukan pencaksilat dan atraksi akrobatik dari pasukan khusus dan terjun payung free fall gabungan dari 3 angkatan darat, laut, dan udara. Para peterjun dan satwa bagikan tulang yang siap menerkam di sebelah kanan tower. Rencananya peringatan ulang tahun TNI di Cilegon, Banten 5 Oktober mendatang ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia pada tahun ini memasuki usianya yang ke-72. Bukan usia muda lagi dalam menapaki perjalanan sejarah dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan kesatuan Republik Indonesia. Di ulang tahunnya yang ke-72 ini nantinya akan diselenggarakan di Cilegon, Banten. Dan nantinya dari TNI sendiri akan menunjukkan sebanyak 18.000 prajurit dari 3 matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan nantinya juga akan menampilkan beberapa perayaan seperti demonstrasi alutsista dan defile seperti itu. Dan tentunya TNI terus bersinergi bersama rakyat sesuai dengan motonya Bersama Rakyat TNI Kuat. Dari Cilegon, Banten, Faisal Salihudin Ade Chandra melaporkan. Sambutlah salam hormat dari kami. Ya pemirsa, di ulang tahunnya yang ke-72 tentunya kini kami akan mengajak Anda ya untuk kembali membahas tentang masalah peran TNI ini, dewasa ini maupun ke depannya, baik itu di ranah sosial maupun politik. Ini tentu saja penting dan bagaimana apa yang harus dilakukan TNI untuk menjaga kedaulatan dan NKRI. Kita akan bahasnya malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Pak Mejen TNI Purnawirawan Supyadin Aryas ya, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem ini. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Ya, dan kemudian ada Legend TNI Purnawirawan Kiki Sahnakri, tokoh militer. Selamat malam juga Pak ya. Selamat malam. Iya. Nah kalau dari ke Pak Aryas dulu begitu ya Pak Aryas. Anda melihat peran TNI ini saat ini memang apalagi di era politik seperti ini nih Pak ya, menjadi semacam harapan publik lah ya Pak untuk kembali mempersatukan bangsa ini. Nah ini apa yang menurut Anda di ulang tahunnya ini akan dilakukan ke depannya? Ya, kita lihat tema ulang tahun sekarang kan Bersama Rakyat TNI Kuat. Jadi memang ke depan TNI harus terus membangun kemanunggalannya bersama rakyat. Karena rakyat ini kekuatan inti bagi TNI. Tanpa dukungan rakyat, TNI tidak mungkin kuat. Itu prinsip. Yang kemudian adalah kita harapkan peran TNI ke depan tetap dia mengacu pada prinsip-prinsipnya, ya dasar. Bahwa dia harus profesional. Ya. Mengacu kepada definisi profesionalis TNI. Prajurit yang terlatih, terdidik, gitu ya, dicukupi kelengkapannya dengan baik, dicukupi kesejahteraannya, dan dia tidak boleh berpolitik praktis. Itu. Sehingga ini harus jadi acuan, ya, tentang profesionalisme TNI. Nah, kita berharap ke depan TNI akan semakin modern. Nah, kebetulan saya dari Komisi 1, sejak 2014 itu anggaran TNI kita naikkan terus, tidak pernah turun. Mulai dari 80-an, kemudian terus sekarang udah 108 triliun. Nah, target dari Komisi 1 untuk anggaran TNI itu adalah 1,5% dari GDP. Itu. Sementara Presiden mengatakan akan menaikkan sampai 200 triliun dengan catatan kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.
Iya. Nah, jadi kita menginginkan tetap makin ke depan alutsista TNI semakin kuat kan. Iya. Mengapa? Karena hanya dengan TNI yang kuat itu akan juga memberi motivasi untuk diplomasi kita. Tanpa militer yang kuat, diplomasi kita akan lemah. Baik. Oleh karena TNI harus kuat ke depan. Baik, kayak saya ke Pak Kiki Sanaki sebelum ke masalah alutsista ini, ke profesionalisme TNI dulu begitu ya Pak ya. Apalagi di sekarang ini kan rasanya susah memisahkan dari politik begitu kan, kata Pak Aries tadi itu TNI tidak boleh berpolitik begitu ya Pak ya. Apalagi di situasi tahun-tahun politik seperti ini nih Pak. Ya. Menurut Anda seperti apa? Ada amanat, ini bicara tentang peran TNI, ada amanat Pak Dirman, seperti ini salah satunya ya. Ingatlah, kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Tersirat di sini bahwa peran TNI adalah sebagai alat negara bidang pertahanan. Nah, tadi Pak Supyadin juga mengatakan bahwa TNI harus profesional, betul. Nah, lalu kemudian juga harus bersandar pada jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional gitu kan. Itulah filosofi kejuangan TNI di situ. Tapi untuk pemeranannya ke depan dalam bidang operasional yang diatur dalam doktrin-doktrin pelaksanaan TNI itu harus fleksibel, karena pemeranan itu sangat dalam bidang operasional sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga oleh perkembangan teknologi, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan lingkungan, misalnya Indonesia secara geografis, Indonesia itu merupakan negara kepulauan antara lain, letaknya yang strategis, kaya sumber daya alam. Ciri geografis seperti ini, itu dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Yaitu beredarnya kepentingan asing di kita. Dan juga akan bertabrakan dengan kepentingan nasional kan pada suatu saat. Ini akan menimbulkan ancaman. Itu. Yang kedua, secara demografis, kita ini nomor 4 terbesar di dunia penduduk kita. Dan yang paling penting adalah kebinekaan kita luar biasa, kan multidimensi. Dalam ciri kebinekaan ini, selain terkandung potensi-potensi bangsa, sekaligus terkandung juga potensi ancaman, potensi konflik di situ kan. Lalu Kuncharaningrat mengatakan secara kultural bangsa ini ada nilai positifnya, ada juga nilai negatifnya. Negatifnya ya saja yang kita lihat ya, yaitu feodal, kata Profesor Kuncharaningrat, malas, lalu hipokrit, apa bahasa ini saya kadang-kadang lupa, munafik ya, lalu kemudian suka mencari kambing hitam, nggak mau disalahkan, lalu mencari kesalahan pada orang lain, dan juga minder karena mungkin lamanya dijajah gitu. Nah, ciri kultural ini, negatif kultural ini, itu menghambat pembangunan nasional dan pada satu saat mungkin bisa melahirkan konflik internal. Melihat faktor geografis, melihat faktor lingkungan seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa secara kodrati bangsa ini sudah menghadapi ancaman, sudah menghadapi potensi konflik dari sononya gitu. Maka pemeranan TNI ke depan itu tidak bisa hanya jadi pemadam kebakaran seperti aturan yang ada sekarang gitu kan, undang-undang yang ada sekarang, hanya menunggu musuh dari luar. Pemadam kebakaran tidak bisa. Dia harus diperankan mulai dari saat pencegahan. Jangan sampai konflik-konflik itu muncul. Potensi-potensi itu muncul menjadi konflik nyata. Lewat apa? Lewat pembinaan teritorial. Jadi seharusnya pembinaan teritorial TNI diperkuat, bukan dimatikan. Jadi peraturannya harusnya dirubah begitu ya Pak ya, bahwa bukan hanya pertahanan saja begitu. Ya, bukan. Teritorial kan dalam konteks pertahanan. Itu konteksnya pertahanan, pembinaan teritorial itu. Bukan politik praktis gitu kan, enggak. Jadi intinya membina potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan pertahanan. Dan keamanan juga begitu. Keamanan kan sudah diamputasi sekarang. Nah ya, maksudnya itu harus dirubah lagi, kembali nggak bisa. Jadi dulu TNI itu punya angkatan darat maksudnya,
selain pembinaan teritorial, fungsinya, fungsi utamanya, juga ada pembinaan keamanan wilayah, Binkamwil. Binkamwilnya diamputasi. Nah, padahal potret tadi itu, potret ancaman kita, potensi konflik kita seperti itu. Iya, baik. Ini kan ada sependapat ya dengan potensi konflik yang sudah dari kodratnya, apalagi dengan perkembangan kepentingan asing dan lain sebagainya, begitu ya, agar TNI ini dikembalikan lagi fungsinya seperti dulu dengan termasuk keamanan. Iya, memang harus seperti itu gitu loh. Jadi tidak bisa dipisahkan secara hitam putih. Ya. Keamanan kita bukan Kamtipmas, keamanan negara, gitu loh. Sehingga untuk membangun keamanan negara, salah satunya konteksnya pertahanan negara itu dalam konteks pertahanan negara itu keamanan negara kan, konteksnya. Oleh karena itu, maka TNI dia harus membangun kekuatan. Kekuatannya bukannya TNI, rakyat. Siapa sekarang yang membina ketahanan nasional rakyat? Siapa yang membangkitkan rakyat untuk peduli pada pertahanan? Ya tadi Pak Kiki bilang, komando teritorial itu. Jadi tidak boleh komando itu dilihat dari kacamata politik dia. Dia harus dari kacamata kepentingan sisan kamerata. Sistem pertahanan kita. Nah, oleh karena ke depan saya pikir memang ini harus terus diperkuat. Hari ini ya program TNI itu baru MEF 1. Minimum Essential Force. 1. Kita belum mencapai yang kedua. Jadi untuk mencapai minimum Essential Force saja kita belum terwujud. Baik. Nah, belum terwujud. Jadi ini harus, makanya saya di Komisi 1 terus bagaimana menaikkan anggaran TNI. Dia tidak boleh dipotong, dia harus sejalan dengan pembangunan kesejahteraan. Baik, tapi meskipun anggaran terus naik begitu ya, masih ada berbagai masalah yang dihadapi TNI termasuk alutsista tadi itu ya. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.